Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-11 dan 12 perkuliahan struktur dan perkembangan hewan, kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Apa itu sistem koordinasi? Dalam tubuh manusia terdapat sistem koordinasi yang berfungsi mengatur hampir semua organ dapat bekerja dengan semestinya. Sistem koordinasi yang ada pada manusia yaitu sistem saraf, sistem endokrin, dan alat indera. Ada sistem pensyarafan, kemudian ada gambar bagian-bagian organ endokrin di sini, kemudian ada alat dan indera. Sistem koordinasi itu terbagi menjadi 3, sistem syaraf, indera, dan hormonal yang ada pada hewan dan manusia. Kemudian sistem syaraf sendiri terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, dan ini bagian-bagiannya dari sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pada hewan dan manusia untuk bereaksi terhadap rangsangan tubuh merupakan 3 komponen, yaitu adanya reseptor, kemudian mekanosensor, dan kemoreseptor. Reseptor berupa mata untuk melihat, kemudian sensor masuk diolah oleh otak, kemudian dikeluarkan secara motorik ke bagian organ efektor untuk bergerak. Respon terhadap rangsangan melalui reseptor, sistem saraf, dan efektor. Dan ini neuron, bagian-bagian neuron, ada bagian sel, ada dendrit, dan ada akson. Macam-macam neuron berdasarkan jumlah hubungannya, ada neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Macam-macam neuron yang berdasarkan fungsinya, ada neuron sensorik, konektor, dan neuron motorik. Neuron sensorik ini menerima rangsangan, kemudian dihubungkan ke bagian syaraf pusat, kemudian disalurkan sinyalnya ke bagian organ motorik untuk melakukan perintah dari otak. Nah, ini penjelasannya. Secara sensoris membawa rangsangan dari indera ke saraf pusat, kemudian neuron multipolar mempunyai satu kaki panjang dan banyak kaki pendek. Semuanya terdapat di bagian tengah materi abu-abu sistem saraf tulang belakang. Kemudian sel saraf penghubung terdapat di dalam susun tulang belakang untuk menghubungkan dan meluruskan rangsangan dari sel saraf sensoris ke saraf motoris. Neuron bipolar mempunyai 2 kaki, arteria retina, muka samping Jurman, telinga dalam, dan luar. Kemudian sel saraf motoris atau saraf penggerak membawa respon dari pusat saraf ke otak untuk mengejar. Neuron unipolar mempunyai 1 kaki pada soma yang berkembang menjadi bipolar dengan 2 kaki. Ini pengertian dari sinapsis, yaitu sambungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Berdasarkan tempatnya, sinapsis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sinapsis aksomatik, sinapsis aksodendritik, dan sinapsis aksoaksonik. Nah, ini skema sinapsis dan proses perlepasan neurotransmitter. Impuls saraf. Tekanan impuls saraf dalam keadaan konsentrasi
dirangsang, kemudian terjadi depolarisasi, timbul aliran listrik, dan timbul impuls saraf. Impuls saraf dibawa lanjut ke badan sel untuk menuju akson dan dibawa ke neuron lainnya. Pembukaan luar neuron bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Sistem saraf kedua yaitu sistem saraf pusat, ada otak dan sistem tulang belakang, dan sistem saraf tepi, ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf tidak sadar terbagi menjadi saraf simpatik dan saraf simpatetik. Sistem saraf pusat kemudian sistem saraf pusat yaitu otak dan sistem tulang belakang yang bagian dari otak. Otak terbagi atas 4 bagian yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah, dan susun penghubung. Kemudian otak dilindungi oleh tengkorak yang keras. Selain tengkorak, otak juga dibungkus oleh 3 lapisan. Ada dura meter, diameter, dan arachnoid. Ini otak. Ini bagian otak. Otak besar dan bagiannya. Kemudian ada dari asosiasi pada otak besar. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian. Ada tahi, berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh yang disadari. Kemudian ada ubun-ubun, fungsi mengatur kulit dan otot-otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Ada pelipis, berfungsi sebagai pusat pendengaran. Kemudian ada kepala belakang, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, dan ingatan. Dan ini otak kecil dibagi bagiannya. Otak kecil mempunyai 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Antara kedua belahan dihubungkan oleh jembatan Paron yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Fungsi dari otak kecil untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot ketika bergerak. Kemudian ini susun tulang belakang. Bagian luar tepi medula spinalis berwarna putih, sedangkan badan bagian dalamnya berwarna abu-abu. Medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Fungsinya untuk mengalirkan impuls lari dan ke otak. Yang kedua, mengendalikan gerak refleks. Ini substansi kelamin dan substansi putih pada susun tulang belakang dan otak. Kemudian sistem saraf tepi berdasarkan peta impulsan globalnya ada sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Kemudian berdasarkan asalnya sistem saraf tepi ada sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf tepi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jalur rangsang dan tanggapan pada sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi dibangun oleh 2 tipe sel saraf, yaitu sel saraf otodom. Kedua jenis saraf ini dibangun oleh sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga menjadi perantara impuls antara tubuh dan sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik membawa pesan dari organ reseptor tubuh menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik terdiri dari atas 12 pasang saraf kranial di otak dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial keluar dari otak. Umumnya saraf ini terhubung dengan organ atau jaringan kepala dan muka. Kemudian sistem saraf tidak sadar otonom yang bagian dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Sistem saraf tak sadar tersusun atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Ini bekerja setiap harinya.
maka kesadaran kita ada di luar kesadaran. Kemudian fungsi dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik bisa dilihat pada tabel ini. Ini jalur secara otomatis dari saraf simpatik, dan yang kedua ini alur secara otomatis dari saraf parasimpatik. Kemudian terjadinya gerak, yaitu contoh terjadinya gerak ada gerak refleks pada itu. Kalau gerak biasa, alurnya ada reseptor, kemudian diterima oleh neuron sensorik, kemudian diterima oleh pusat saraf meneruskan ke neuromotorik dan ke organ efektor. Sedangkan untuk gerak refleks atau gerak tak sadar, reseptor diteruskan ke neuron sensorik, kemudian ke neuron konektor, kemudian ke neuron motorik dan ke organ efektor. Ini tak sadar. Reseptor saraf sensorik menuju ke otak meneruskan ke saraf motorik, kemudian terjadi pergerakan otak. Dan ini adalah gerak refleks atau tak sadar dari objek panas, kemudian tidak sengaja tersentuh oleh tangan, reseptor menjadi kulit, kemudian otot berkontraksi dan menarik bagian yang dirangsang menuju dan sel saraf sensorik, kemudian ke badan sel saraf sensorik, sel saraf badan sel general, dan sumsum tulang belakang. Sistem indera pada manusia itu ada 5. Yang pertama indera penciuman, yaitu alurnya untuk membau bau dari suatu benda, yaitu bau diterima oleh sel olfaktori, kemudian diteruskan ke kemoreseptor menuju ke otak besar, kemudian ke bulbus olfaktorius menuju sel-sel rambut organ korti, dan teruskan ke tractus olfaktorius. Nah, ini indera pengecat. Alurnya dari lidah ada beberapa rasa, ada manis, asin, dan pahit. Dan ini bagian lainnya adalah organ lidah. Permukaan atas lidah manusia seperti berikut, karena lapis ada beberapa lapis. Pada manusia reseptor bagi tubuh sadar pada kuncup pengecat, contoh seperti lidah. Permukaan lidah manusia menjadi grup karena dibagi oleh beberapa lapisan. Pada belakang lidah kuncup pengecat mengalami penjuran yang biasa disebut dengan papila. Papila bermacam-macam sesuai bentuk dan lokasinya. Banyaknya papila tersebut ditemukan. Yang pertama papila piriformis, banyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh dari rasa pengucapan. Kemudian ada papila circumfallata, bentuknya frank dan terdapat 8-12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Papila ini berukuran paling besar daripada yang lain. Kemudian ada papila piriformis, menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Kemudian ada papila foliata, umumnya baik terletak pada bagian sisi lidah. Seperti halnya indera yang lain, pengucapan merupakan saja skenario ujung saraf itu. Dalam hal memudahkan penyusupan makanan, karena ada stimulasi kimiawi. Pada manusia, ujung saraf berlokasi di kuncup-kuncup pengucap pada lidah. Kuncup pengucap mempunyai bentuk seperti lampu terletak pada lidah di bagian depan dan belakang.
Nah, ini adalah alur dari rasa kemudian menjadi sepingkas air liur, kemudian berkuncup mengejak, kemudian ke arah saraf diterima oleh otak besar dan diterima oleh otak besar berupa rasa manis, pahit, asam, atau asin. Kemudian ke indera penglihatan, ada mata, ini bagian-bagiannya, ada alat tambahan mata dan bagian-bagian lompat matanya. Dan ini adalah struktur bagian dalam mata. Alat penglihatannya dari cahaya diterima oleh kornea, diteruskan ke lensa di belakang pupil, kemudian ke clitoris humor, ke retina, fotoreseptor, sel batang dan sel wujud, kemudian diterima oleh saraf optikal, dan akhirnya ke otak besar. Reseptor penglihatan mata dan sel batang dan sel wujud yang tersusun rapat di bawah permukaan retina. Kemudian ini klaim-klaim yang ada pada mata ada mata miopi, mata miope dibantu dengan lensa jangkung, kemudian mata hipertrofi, jadi mata dengan lensa jangkung. Kemudian indera pendengaran, telinga, ini bagian-bagian dari telinga. Ini pembagian daerah telinga. Kemudian ada struktur telinga bagian dalamnya. Dan struktur koklear dan struktur bagian dari koklearnya. Dan ini telinga bagian luar. Ini telinga bagian tengah. Dan ini telinga bagian dalam. Alat pendengaran ini ada getaran suara menuju dalam telinga, diterima oleh membrana timpani, diteruskan ke 3 tulang pendengaran, kemudian ke koklear, diteruskan ke jaringan rambut organ kolbi menuju sel saraf auditori dan akhirnya ke otak besar. Kemudian ke indera peraba, yaitu pada kulit, reseptor sensori pada manusia, ini bagian-bagian dari kulit. Oke, sekarang kita ke struktur hormon. Struktur hormon yang ada pada manusia. Ada kelenjar hipofisis, hormon yang biasa panggil hipofisis, dan organ targetnya itu lobus anterior dan lobus posterior. Kemudian kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan tiroid 2-tironin. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, kontrol homeostasis pada metabolisme glukosa oleh hormon insulin dan glukagon. Kemudian ini hormon pada ovari dan ini hormon pada testis. Ini kelenjar endokrin manusia dan beberapa asam lainnya. Nah, kemudian ini terdapat perbedaan di saraf dan sistem endokrin dan sistem hormon. Kemudian hubungan saraf dan hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf. Sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon saraf adalah daerah hipotalamus. Daerah hipotalamus sering disebut daerah kendali saraf endokrin. Sedangkan hormon berfungsi dalam mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Homeostasis pengatur secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup dapat dijalankan. Contohnya pengendalian tekanan darah, kadar gula dalam darah, dan henti jantung.
macam-macam gangguan pada sistem saraf yang menjadi penyebab dari penyakit stroke, kemudian penyakit Alzheimer, penyakit Crohn, ada gejalanya, kemudian ada pencegahannya. Kemudian ini ada penyakit Parkinson, yaitu degenerasi sel saraf secara bertahap pada otak bagian tengah. Autisme, yaitu penyakit perkembangan saraf baik sejak lahir maupun balita. Kemudian autisme ini menyebabkan seorang wanita memiliki hidupnya sendiri. Kemudian amnesia, ini kondisi di mana seorang kehilangan ingatan seperti informasi, pengalaman, kenyataan, dan lain-lain. Dibagi menjadi dua, yaitu heteronexia amnesia dan retrogamia amnesia. Kemudian tumor otak adalah proliferasi dan pertumbuhan tak terkendali sel-sel di dalam dan sekitar jaringan otak. Tumor otak mencakup sekitar 7-9% dari semua jenis kanker dan terjadi dengan semua usia. Nah, tumor otak ini dinamai menurut jaringan otak yang terkenal diantaranya ada glioma, ada astrocytoma, lymphedema, glioma batang otak, yaitu glioblastoma, meningioma, myeloma, limfonoma, dan adenoma fisis. Oke, sekarang saya sistem saraf, hormon, dan indera pada hewan. Ini sistem saraf vertebrata, ada ikan, kata, dan burung. Bagian-bagian pengaturannya ada pada bagian otak besar, kecil, dan keras. Kemudian sistem saraf vertebrata ada cacing pipi berupa sistem saraf tangga tali, ada cacing tangan berupa sistem saraf tangga tali juga. Kemudian sistem saraf pada serangga berupa sistem saraf tangga tali. Sekarang sistem indera vertebrata. Ada indera ikan memiliki gulat sisi, mata, alat pendengaran, dan alat kembali. Pada amfibi, mata memiliki letak mata dan serat ketiga yang melindungi mata. Pada reptil, adanya indera pembau yang tajam, namun penglihatannya kurang berkembang. Sedangkan pada burung, indera penglihatan dan keseimbangan yang berkembang baik. Burung memiliki indera penglihatan yang sangat baik untuk melihat mangsanya. Kemudian sistem indera pada invertebrata, pada cacing pipi memiliki sepasang bintik mata pada bagian anterior tubuhnya. Pada serangga memiliki indera penglihatan, indera cacing tanah berada di depan tubuhnya. Kemudian indera pada protozoa. Protozoa umumnya tidak memiliki indera. Namun demikian, peka terhadap rangsang yang lembut akan mendekat, dan terhadap rangsang yang kuat akan menjauh. Eglena, salah satu jenis protozoa yang memiliki bintik mata yang dapat melihat sinar cahaya. Kemudian indera pada moluska. Moluska memiliki dua pasang tentakel, yaitu sepasang kepala panjang yang ujungnya terdapat sepasang sebagai indera penglihat dan sepasang kepala panjang berfungsi sebagai indera peraba. Kemudian indera pada cacing. Cacing tanah memiliki dua macam indera yang berkembang baik, yaitu indera penerima rangsang cahaya yang terlihat di bagian depan dan bagian berkembang daerah ujung pertama ke ujung anterior. Kemudian sel sensori yang tepat terhadap rangsang sentuhan. Pada planaria mempunyai bintik mata yang fungsinya tidak untuk melihat tetapi terhadap rangsang. Kemudian indera pada serangga. Serangga memiliki dua macam indera, yaitu sepasang sebagai alat peraba dan cium, dan mata belalang terdiri tunggal yang berbeda pasang cahaya dan dua pasang mata yang gemuk yang juga ribuan oleh spion.
hanya cahaya yang tidak lurus sehingga kita lindungi. Otomatis dapat menjaga bentuk dan tayangan. Dan ini adalah indera pada ikan. Indera ikan berkembang dengan baik adalah indera pembau dan indera penglihatan. Mata ikan tidak memiliki kelopak, tapi dilindungi oleh selaput epidermis. Akomodir ini dilakukan dengan cara membuang kehidupan dasar mata. Telinga ikan hanya terjadi bagian dalam sebagai fungsi untuk mengangkat tekanan melalui tulang belakang. Indera pembau ikan pada ikan hiu sangat tajam. Untuk mengangkat tekanan air, ikan memiliki dua sisi yang terletak di tengah badan ikan, menuju dari insang sampai ke ekor. Fungsinya kerjanya yang pertama ada tekanan air, kemudian urat sisi, dan cairan urat sisi dapat menuju ke saraf dan diteruskan ke otak. Indera kata-kata. Indera kata yang berkembang baik adalah kata pendengaran. Mata katak tidak dapat berartikulasi. Mata katak memiliki membran hitam atau skaffold yang terletak pada kelopak mata. Fungsinya adalah melindungi dan membersihkan bola mata. Alat pendengaran katak terdiri atas dua bagian, yaitu bagian tengah dan dalam. Kemudian keterangan suara pertama kali diterima oleh gelang suara yang diteruskan ke tulang pembayaran, selanjutnya melalui jaringan limfa diteruskan ke saraf pendengaran. Nah, ini indera pada reptil dari indera penciumannya. Indera reptil yang berkembang dengan baik yaitu indera pembawanya, organ Jacobson yang terletak di langit rongga mulut. Lidah ular fungsinya untuk membawa zat kimia berupa gas ke indera pembawanya dengan cara difusi. Pada ular derik terdapat organ pit berbentuk lubang di depan mata dan dapat mendeteksi radiasi sinar inframerah. Organ pit berfungsi menerima pancaran panas tubuh musuhnya. Dalam keadaan gelap total, ular ini dapat menentukan lokasi musuhnya. Dan ini indera yang ada pada burung. Nah, burung yang berkembang baik adalah indera penglihatan. Selain mata burung serta dengan sebagian mata mamalia. Pada retina terdapat dua macam sel indera pendengaran, yaitu sel kerucut dan sel batang. Untuk burung hantu memiliki sel batang lebih banyak daripada sel kerucut, karena fungsinya burung hantu ini dapat melihat di malam hari, sehingga sel batang lebih banyak. Sedangkan sel kerucut itu dimiliki oleh burung yang melakukan aktivitas di siang hari pada burung elang. Kemudian indera pada mamalia. Anjing dapat mendengar bunyi infrasonik yang getarannya kurang dari 20 Hz. Kelelawar menemukan dan menerima getaran infrasonik. Kemudian ke sistem hormon. Hormon berfungsi dalam mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Hormon vertebrata. Umumnya hormon yang dihasilkan vertebrata hampir sama dengan hormon yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian hormon invertebrata, misalnya serangga menghasilkan hormon otak, hormon epifisen, dan hormon juvenin. Nah, ini pergantian kulit pada serangga yang dipengaruhi oleh hormon. Kemudian ini obat-obatan dan narkoba yang mempengaruhi sistem syaraf dan jantung. Yaitu pengaruh dari nafsa. Nafsa itu akronim atau panjang dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafsa atau bahan atau zat dapat mengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, serta dapat menimbulkan ketegangan fisik dan psikologi. Dampak positifnya kalau di bidang kedokteran sebagai obat bius dan antiseptik. Sedangkan dampak negatifnya dapat merusak tubuh secara perlahan dan mengakibatkan ketergantungan yang menyebabkan kematian.
Ini contoh negatif dari penggunaan nafsa. Kemudian penyebab penggunaan nafsa untuk internalnya dapat menyebabkan perasaan yang buruk atau terlalu senang, kemudian menjadi tegang, gugup, atau dorong perasaan yang kuat. Kalau dari luar, bisa dari dorongan sosial, suasana, benda, atau tempat. Kemudian rokok juga termasuk dari nafsa yang menyebabkan ketagihan. Nafsa menurut jenisnya ada narkotika, psikotropa, dan zat adiktif, dan dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang penggolongan nafsa dan dampaknya pada kerja syaraf. Maka ini adalah narkotika yang berasal dari tanaman. Yang ini adalah golongan narkotika berdasarkan bahannya. Ada narkotika alami, atau sintetis, dan narkotika semi sintetis. Kemudian golongan narkotika berdasarkan jenis. Ini beberapa golongan dari narkotika. Ini untuk pengetahuan saja. Kemudian psikotropa itu berdasarkan tujuannya. Yang pertama golongan 1 itu untuk tujuan efek, ya potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Untuk golongan 2 untuk terapi, potensi kuatnya mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 3 untuk obat, terapi, dan tujuan efek. Kemudian potensinya sedang dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Untuk golongan keempat juga sama, yaitu untuk obat, terapi, dan tujuan efek. Potensinya ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Ini golongan dari zat adiktif ada narkotika, obat penenang, dan alkohol. Nah, ini hal-hal yang disebabkan oleh alkohol. Dan itu tadi pengaruhnya pada sistem syaraf. Jadi pengetahuan ini supaya generasi muda tidak menggunakan dari berbagai zat adiktif, alkohol, dan nafsa untuk hal-hal yang negatif. Oke, sekian penjabaran saya pertemuan kelas 11 dan 12 tentang sistem koordinasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak, terima kasih. Kita ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.